Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buka temuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, adik-adik semua, kemarin kita sudah membahas tentang interaksi antar ruang ya dalam kehidupan bernegara di negara-negara ASEAN, interaksi antar negara di negara-negara ASEAN. Lalu kita sudah membahas tentang apa itu ASEAN, kemudian kapan didirikan, kemudian mana saja negara-negara mana saja yang termasuk atau yang tergabung dalam negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pertemuan kita pada hari ini, yaitu mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN ya. Nah, itu di Ananda yang pertama kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman diminta nantinya akan menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, lalu kemudian kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, apa itu interaksi? Ada kira-kira yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nanti di situ ada beberapa macam pembagian tentang interaksi sosial itu ya. Dan ada interaksi sosial secara vertikal, ada interaksi sosial secara horizontal. Nah, mana yang disebut dengan vertikal, interaksi sosial secara vertikal? Misal saya berinteraksi dengan adik-adik di sini. Ya, saya sebagai guru, kemudian adik-adik sebagai siswa. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial secara vertikal. Kalau interaksi sosial secara horizontal, contohnya, ya, itu bahwa kita itu adalah setara, ya, dalam arti saya sebagai guru, kemudian berinteraksi dengan guru yang lain. Nah, itu termasuk interaksi sosial secara horizontal. Atau adik-adik yang kelas 8 misalnya, berinteraksi dengan sesama kelas 8. Nah, jadi ada status dan peran di situ berlaku ya. Ada strata di situ berlaku dalam interaksi sosial secara vertikal maupun secara horizontal. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Kemudian ini faktor pendorong dan penghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Nah, faktor pendorongnya yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Setiap negara pasti memiliki sumber daya alam masing-masing. Dan tidak hanya itu, pasti juga kita akan memiliki sumber daya alam yang sama dengan negara yang lain. Ya. Ataupun juga ada perbedaannya. Perbedaannya ini misalnya tambang emas misalnya ini ya, sumber daya alam di Lombok atau di Indonesia secara umumnya. Lalu tidak ada di negara Malaysia, tidak ada. Misal ini ya, misal. Hanya ada di Indonesia misalnya tambang emas. Nah,
Disitulah nanti akan timbul dorongan untuk kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia ataupun dengan negara-negara yang lainnya. Ketika stok ini terbatas, stok minyak misalnya terbatas, atau stok beras ini terbatas, bisa langsung kerjasama dengan negara yang lain, khususnya yang berada di yang tergabung dalam negara anggota ASEAN. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografisnya. Nah ini juga akan mempengaruhi terjadinya sebagai pendorong, sebagai faktor pendorong kita untuk kerjasama. Walaupun kita berbeda wilayah, ya. Misal dari segi keamanan saja, dari segi keamanan itu kita dijaga, ya kan? Kemudian di negara lain juga ada penjagaan. Kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ketika misalnya warga negara Indonesia berada di negara Vietnam, mereka harus juga dijaga di situ. Nah, mereka pun juga seperti itu, mereka harus dijaga di sini, di negara kita. Itu contoh sederhananya. Lalu kemudian apa sih faktor penghambat dari kerjasama dari negara-negara ASEAN ini? Yang pertama adalah karena perbedaan ideologi kita. Ya, ideologi kita di Indonesia ini itu kita menganut ideologi Pancasila. Ya, ideologi Pancasila. Nah, ini ideologi kita pasti berbeda, tujuan kita juga berbeda. Pemikiran dan gagasan kita itu berbeda. Bagaimana cara kita harus membangun negara kita masing-masing. Pasti itu berbeda. Kemudian yang kedua adalah konflik dan peperangan. Nah, ini juga termasuk penghambat terjadinya kerjasama. Misal di negara ini terjadi kerusuhan dan sebagainya. Akhirnya tidak jadi kerjasama karena akibat adanya konflik di suatu wilayah itu. Ya. Kemudian kebijakan protektif, dan yang terakhir adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, pasti kita pun memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kebijakan yang berbeda juga. Nah itu sebagai faktor penghambat kita, sehingga negara lain terkadang tidak bisa melakukan apa-apa di negara kita, atau kita pun tidak bisa melakukan kerjasama di negara-negara yang lain, ya, khususnya yang termasuk dalam anggota negara ASEAN. Lalu kemudian bentuk-bentuk kerjasama kita adalah pertama di bidang sosial dan budaya. Nah ini bisa biasanya bidang sosial dan budaya ini, ya, misal kalau ada wisatawan, misal, itu bisa kita kerjasama di situ, kita buat tempat wisata di sini, kemudian di situ terjadi pertukaran yang namanya sosial budaya kita, ya, pertukaran budaya di situ, sehingga kita mengetahui, ya, kita mengetahui oh budaya ini seperti ini, budaya negara ini seperti ini. Kemudian di bidang politik pun seperti itu, bidang keamanan. Nah, seperti tadi yang telah saya sampaikan mengenai keamanan di negara perbatasan negara kita. Itu kita saling menjaga, bentuk kerjasama kita saling menjaga satu dengan yang lainnya, negara lain. Ya, hingga apa? Terjalin yang namanya keharmonisan dalam sebuah negara. Kemudian yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Nah, ini barangkali bentuk kerjasama kita, misal kita ada pertukaran pelajar, ya, ada pertukaran pelajar di situ. Itu terjadi di situ kerjasama, ya, atau beasiswa yang diberikan oleh negara itu. Nah, masing-masing saling ada interaksi di dalamnya, ya, ada interaksi, ada timbal balik, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Yang tidak boleh itu adalah kita berpisah-pisah.
Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi kita pada hari ini mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Ya, ini ada 10 negara-negara ASEAN yang tergabung dalam anggota ASEAN ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan pesan saya kepada teman-teman semua, adik-adik semua, kita jaga persatuan kita jaga keharmonisan kita, baik dalam diri dengan sesama kita, ya, ataupun dengan keluarga kita, dengan masyarakat, maupun yang lebih besar nantinya dengan negara-negara yang lain. Tidak hanya sampai kerjasama itu tidak hanya kerjasama itu hanya dengan wilayah hanya dengan negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN, ya, anggota ASEAN, tidak. Tapi kita harus juga bekerja sama dengan negara-negara yang lain untuk kemajuan negara kita. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.